hari ini kita akan mendiskusikan dan berbagi informasi terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Guru tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditujukan kepada perusahaan, instansi, atau lembaga tertentu, baik perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta, yang dibuat oleh pencari pekerjaan. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa surat lamaran pekerjaan termaksud jenis semi-formal dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu ditulis dengan perseorangan, menggunakan bahasa baku, struktur sesuai dengan aturan penulisan surat resmi. Bagaimana dengan sumber lowongan kerja? Sumber-sumber lowongan pekerjaan yaitu 1. Iklan di media massa atau media sosial, 2. Informasi dari orang lain, 3. Melalui bursa kerja, 4. Tanpa sumber atau atas inisiatif sendiri. Kalau ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik itu bagaimana? Kalau ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia baku, 2. Isi surat menggambarkan kemampuan atau skill yang kita miliki, 3. Tepat sasaran atau tepat kepada siapa surat itu ditujukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan? Jadi, hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan adalah 1. Sumber informasi lowongan kerja. Jika lowongan dari surat kabar, cantumkan nama surat kabar, hari, tanggal, bulan, dan tahun terbit. 2. Identifikasi diri yang lengkap. Agar perusahaan bisa mudah menghubungi pelamar, cantumkan alamat, nomor telepon, atau alat bantu komunikasi lainnya. 3. Posisi jabatan. Cantumkanlah posisi jabatan yang dikehendaki sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. 4. Lampiran biodata, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan kemampuan atau keahlian lainnya yang dianggap memberi nilai tambah. Sekarang kita coba diskusikan bersama tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Tempat dan tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Contohnya, Raha 20 Juli 2023. 2. Perihal dan lampiran. Lampiran adalah dokumen-dokumen yang disertakan dalam surat yang mempunyai hubungan dengan isi surat. Perihal atau hal merupakan pokok atau inti dalam surat. Penulisannya seperti menulis judul, diawali dengan huruf kapital pada setiap kata kecuali kata tugas. Contohnya, lampiran, 3 berkas, perihal, lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat penulisannya. 1. Diawali dengan YTH atau yang terhormat. Kedua, tidak boleh diawali dengan kata kepada karena kepada adalah kata depan yang fungsinya sebagai kata bantu, tanya, dan pembentuk frasa keterangan. Yang ketiga, sebelum nama orang yang dituju boleh menggunakan sapaan seperti bapak, ibu, saudara, saudari. Keempat, jika yang dituju adalah jabatan, kata sapaan tidak diperlukan lagi. Kelima, penulisan jalan tidak boleh disingkat JL atau JLN. Contoh, YTH Direktur PT Angin Segar, Jalan MH Tamrin 21 Raha, atau yang terhormat Bapak Arjuna, Jalan MH Tamrin 21 Raha. 4. Salam pembuka dan bagian pembuka. Pada bagian ini, tulisan tujuan surat, tulislah sumber lowongan kerja, misalnya sumber dari surat kabar, atau cantumkan nama surat kabar, tanggal, bulan, dan terbit, dan posisi jabatan yang diinginkan. Contoh, dengan hormat berdasarkan iklan yang dimuat, Harian Media Raha tanggal 2 Juni 2023, bahwa Lembaga Pendidikan Papak membutuhkan guru bahasa Indonesia. Lulusan sarjana. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengisi lowongan tersebut. 5. Bagian isi. Paragraf bagian ini berisi informasi yang disampaikan. Di dalam bagian isi terdapat identitas diri, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan sebagainya.
Penulisannya diawali dengan huruf kecil karena bukan awal kalimat. 6. Salam penutup. Pada bagian ini, penggunaan kata ganti haruslah jelas dan ditujukan kepada siapa. Jangan menggunakan kata gantinya. Kalimat penutup surat haruslah efektif, tidak menggunakan kata berlebihan. 7. Salam penutup dan tanda tangan serta nama jelas pelamar kerja. Kita sudah mendiskusikan tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita tinggal menuliskannya di lembar kerja untuk dikumpulkan besok.